Halo guys, bertemu lagi dengan Unmovies yang akan menceritakan alur cerita film dengan seperti biasa dan bahasa sebisa-bisanya. Dan untuk teman-teman semua, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya, amin. Kali ini saya akan menyajikan tentang suatu film yang menarik untuk kita simak. Sambil menyimak, mari kita siapin kopi, cemilan, dan alihkan dulu panggilan masuk guys. Yuk kita kupas dulu film yang jadi target kita kali ini guys. Let's go. Film yang mau saya bahas ini berjudul Hush. Entah itu apa artinya, sumpah saya pun gak ngerti guys. Yang dirilis tahun 2016. Dan sebelum saya menceritakan alur filmnya, saya akan memberikan sedikit sinopsisnya guys. Ayo kita simak. You've seen it now, haven't you? Seriously, Maddie, maybe you could come back and live with me. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Maddie Young. Wanita tunarungu yang kehilangan kemampuan bicara dan mendengar sejak usia 13 tahun. Sebagai penulis, si Maddie ini hidup menyendiri bersama kucingnya. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, dan tidur pun sendiri guys. Kisah menegangkannya dimulai saat Maddie diteror sosok misterius. Semuanya serba misterius. Gak jelas dari mana, RT mana, desa mana, semuanya gak jelas. Dah lah, daripada kita bingung, mendingan kita langsung ke alur ceritanya guys. Cekidot. Kisah ini bermula ketika si Maddie berharap untuk memajukan karirnya sebagai penulis. Dia mau menjalani kehidupan yang terisolasi di hutan bersama kucingnya. Si Maddie pun seperti wanita yang lainnya, belajar memasak dan lainnya, dengan panduan tutorial dan resep di perangkat selulernya. Dan pada suatu waktu, seorang temannya yang bernama Sarah datang mengunjunginya dan hendak mengembalikan buku karya Maddie. I finished your book. Dan mereka pun berdialog dengan bahasa isyarat dan saling mengerti. Dan Maddie pun malah memberikan bukunya kepada Sarah, temannya itu. You may borrow this. Thank you. Dan kemudian Sarah pun pamitan pulang karena sudah sore, juga mungkin mau mandi, takut kemalaman. Malam pun tiba. Seperti biasanya, Maddie terus membaca artikel sambil cari ide buat karya tulisnya. Aaron. Church to Father Paul, bring in Aaron Rouse. The rage bubbled up. Dan tanpa diduga, tiba-tiba Sarah, temannya itu, datang dengan ketakutan dan mengebrak-gebrak pintu minta tolong ke Maddie. Namun karena Maddie memang tak bisa mendengar, jadi teriakan-teriakan Sarah pun tak ada respon sama sekali. Dan ternyata Sarah telah dibunuh oleh sosok misterius, atau lebih tepatnya kita panggil saja namanya psikopat. Dan psikopat ini heran campur bau. Benarkah Maddie itu nggak bisa mendengar? Dan terus memperhatikannya, gerak-geriknya seolah-olah dia tidak percaya. Dan untuk mengetes itu, psikopat ini pun masuk sambil membunyikan suara pisaunya dengan besi di bajunya. Karena memang tidak bisa mendengar, Maddie pun bodoh amat, emang gua pikirin, dan tetap asik sama laptopnya. Talk about bad endings. Dan psikopat ini pun mengambil HP-nya si Maddie dan memfotonya, dan ia kirimkan ke laptopnya si Maddie.
Madi pun kaget bukan kepalang melihat kiriman foto dari HP-nya sendiri dan akhirnya tahu kalau ada orang lain yang mengambil HP-nya. Madi pun ketakutan dan menutup semua pintu dan jendela. Dan psikopat ini pun terus mondar-mandir ke sana kemari kayak tukang ronda guys, mengelilingi rumah si Madi. Dan psikopat ini pun menggembesi mobil Madi memakai pisaunya. Ketika hendak mengirim pesan untuk minta bantuan, psikopat gak jelas ini pun mematikan listriknya dan terus mengganggu Madi dengan riasan imutnya. Dan psikopat ini pun menunjukkan wajahnya kepada Madi dan berkata kepada Madi, berharap Madi mendengarkannya. Can you read my lips? Namun daripada benjol, Madi pun main angguk-angguk saja. Dan betapa terkejutnya Madi setelah mengetahui Sarah temannya itu telah dibunuh psikopat. Madi pun ingat kalau Sarah membawa HP ditaruh di celananya dan berharap HP-nya itu masih di celananya, dan Madi pun berniat untuk mengambilnya. Namun sial, HP-nya belum ketemu, tapi psikopat malah datang duluan dan mengejar Madi. Dan Madi pun berhasil memukul psikopat pakai martil dan menancapkan ke tangan psikopat. Tanpa sepengetahuan psikopat, Madi pun berusaha untuk kabur dan mengendap-endap di bawah kolong rumahnya. Namun lagi-lagi ketahuan sama psikopat ini guys. Tidak menyerah, si Madi pun berusaha kabur lagi lewat jendela atap rumahnya dan membuang baterai kelap-kelip sebagai umpan untuk mengelabui psikopat. Namun Madi lagi-lagi ketahuan dan terkena panah psikopat. Waduh, apes bener nih nasib si Madi. Saat hendak melihat kondisi Madi, psikopat ini dipukul Madi dan Madi pun berhasil merebut panahnya. Karena nggak bisa cara memakainya, si Madi pun merasa kesulitan menggunakan panah itu. Dan pada saat bersamaan pacar Sarah datang dan hendak bertanya ke Madi tentang Sarah yang sampai malam gak pulang-pulang. Sarah! Psikopat pun berpura-pura jadi anggota polisi saat menemui pacar Sarah. No, hey. Drop it! No, it's just a phone. I was just gonna call the cops. Your head. Okay. On your knees. Okay, take it easy, man. It's in my wallet, okay? Take it easy. Hands where I can see him. Nice I'm and just slow, gonna go right? from my wallet. You live next door? Yes, sir. Okay.
Dan tanpa disadari psikopat, anting Sarah jatuh dan pacar Sarah pun mengenal itu. Since she was a teenager, I think, some meningitis. God, wouldn't that be great? Yeah. Dan melihat itu dan jadi tahu kalau laki-laki ini adalah penjahat. Ketika hendak memukul psikopat pakai batu, psikopat pun malah lebih dulu menusuk pacar Sarah memakai pisau. Actually pretty glad she showed up when she did. Thank you. Hingga akhirnya pacar Sarah pun almarhum karena banyak mengeluarkan darah. Get this over with. You're probably right. Hey. Huh? Is this your house? Dan dalam kebingungannya, Mahdi pun berpikir bagaimana caranya bisa kabur. Saat tahu kucingnya hendak dibunuh, Mahdi pun memanah psikopat dan mengenai pundaknya. At least she'll see you. Nailed to the front. Karena marah, psikopat ini pun mengejar Mahdi dan malah tangan Mahdi pun terluka. Karena banyak mengeluarkan darah, pandangan Mahdi jadi kabur dan berkunang-kunang, serasa mau pingsan. Sambil memegang pisau, tahu-tahu psikopat ini sudah di belakang Mahdi, guys, dan Mahdi pun menusukkan pisaunya. Psikopat pun terus mengejar Mahdi dan melihat Mahdi sudah lemas. Namun tanpa disadari psikopat, si Mahdi pun menyemprotkan obat kuat ke mata psikopat. Dan Mahdi pun membunyikan alarm kebakaran yang suaranya sangat keras yang sangat menyakitkan telinga. Akhirnya psikopat pun menjatuhkan Mary dan terus mencekiknya. Dan Mary pun menemukan besi tajam dan menusukkan ke leher psikopat. Dan psikopat pun tumbang sekarat karena kehabisan darah. Si Mahdi pun mengambil HP dari saku psikopat dan menghubungi nomor darurat. Tidak berselang lama akhirnya polisi pun datang. Dan filmnya pun selesai.